bisa memberikan perlawanan atau dia harus turun ke lower bracket. Waduh, masih pertandingan pertama dan juga hari pertama, tapi sudah disuguhkan pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Di era bottom lane seharusnya tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama di mana tadi tim Persis kena Persis Blood di bawah menit 1. Tapi kali ini bakal farming aja, nggak ada yang agresif kecuali di atas ya gue lihat ya. Itu Shen-nya agak menang wave lawan Renekton-nya. Ya dimana sebenarnya kalau misalkan pukul-pukulan sama Shen lo bisa rugi juga gitu. Shen Undying sekarang terus agak pukul-pukulan dia masih ada skill 2 juga yang dia gak kena damage dari Renekton. Ya Renekton harusnya bakal farming aja sih Gel. Jujur gue ngelihat Shen sekarang sih sebenarnya agak males ya. Males ya lawan Shen ya, by one lawan Shen males emang. Malesin banget lu, gak usah ngomong Renekton yang itu kan Bruiser ya. Gue ngelihat Shen ada diambilnya gue udah capek duluan tuh Kak. Kayak "Ini gimana matiinnya gitu loh. Harus bener-bener lu semuanya lu bawa BC atau nggak bisa lu hitung-hitungin skillnya yang ngedinai output damage itu cooldown gitu kan. Baru lu bisa ngomong banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah untuk laning phase, gue ngelihat ini sedikit lebih adem dibandingkan game pertama tadi karena nggak ada first blood, nggak ada apa-apa. Tapi yang lebih menarik adalah ketika kita bicara soal Lucian Nami, otomatis itu adalah laning yang kuat banget dan terbukti karena Victim saat ini duo lane-nya itu ngasih pressure yang lumayan kuat ke arah Persis Esports sampai turret dari wave mini ini tuh agak kedorong ke arah mereka. Tapi langsung dibalas lagi tuh gue liat-liat. Betul, di kali ini dari tim Victim juga bakal berusaha untuk kayak menangin dia punya vision gitu ya. Karena untuk awal-awal kalau misalkan Sivana dia pengen kontes dari arah Rift Scuttler itu bakal sulit juga karena terlihat dari tim Victim nih lagi menang pressure-nya di atas tuh dia menang gitu kan, di tengah pun masih belum tentu kayak bisa kebantu karmanya. Jadi dari Scuttler dua-duanya diamanin nih sama si Idrus. Makanya dari Sivana Gerald cuma farming doang. Yang penting dia selama udah nge-clear semua camp ya dan gak diganggu sama sekali, itu juga udah termasuk nambah stack dari Sivana. Gak ada rugi juga dia gak dapat Scuttler jadi ya. Iya nggak ada rugi juga gitu kan. Jadi kayak apa ya, trade yang seimbang lah so far ya kan. Sebenarnya kan kuncian dari Persis Esports nggak beda jauh dengan game sebelumnya Nah kok. ini bawah Game- fight game- ini, aduh gak jadi. Dikit lagi Sivana lompat itu tadi kalau misalkan recall-nya dari itu telat ya, dari Nami manusianya telat tuh udah lompat Sivana itu. Iya, sifatnya sih udah Aku melihat yang lucu-lucu itu ada makanan gue, ada ikan pesut tuh. Bener makanya. Jadinya nggak jadi first blood ya, padahal tadi memang dari Jernya udah level 5 duluan. Masih diberkati sama si Nami itu berarti. Kan Karena blessing Nami iya, ya. blessing Nami dengan titles That's Scholar Blessing. Iya, Tide Scholar Blessing. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah Victim, gue ngelihat tempo mereka ternyata terlalu slow dibandingkan game pertama tadi ya. Kalau misalnya di game pertama tadi kayak dia berani Dapat first banget blood, ya ya. first blood, berani banget untuk geng sana sini. Tapi untuk di game yang kedua nggak terjadi seperti itu. Menurut gue ini adalah salah satu alarm bahaya karena ketika kita bicara soal Kha'Zix di early game dia nggak bisa owning gamenya, assassin terutama ya kan, itu udah bakalan susah banget ketika masuk di mid game sampai start gamenya. Betul, apalagi ini sebentar lagi ya bakal ada objektif yang bakal up semenitan lagi lah. Dan juga ada Tobu bersama Dewa bergerak ke arah atas. Nampaknya ada niat jahat terhadap Owens kali ini. Owens bakal coba untuk mundur dulu ya kan, masih ada Shadow Dash. Yang dimana turret platingnya dimakanin sama Renekton. Udah rugi gitu kan Owensnya ya. Belum ada pergerakan lagi dari seorang Idrus, yang ternyata Idrus juga mengincar ke arah bawah. Melihat Karma yang sendirian lebih bisa diincar gitu dibandingkan menolong ke arah Owens yang ada kemungkinan ya turretnya mungkin bisa hancur atau enggak, tapi mereka berpikir kayak udahlah tradingnya sama-sama nggak dapat sama sekali dan coba untuk ngamanin Scuttler terlebih dahulu gitu dari si Kha'Zix, coba untuk ngamanin di depan Dragon Pit biar nanti pas Sivana atau tim Persis mengambil itu udah kelihatan cukup bagus gitu. Mereka juga menang pressure di Dragon Lane dimana turret bakal ditukar aja, dimana kayak tim Persis gue bakal tabrak sih meskipun ada vision di situ, ada naga bakal ditabrak sama Persis. Iya, tapi masalahnya first turret itu bakal jatuh duluan ke arah si ini ya, ke arah si Victim. Karena Lucian Nami-nya itu benar-benar nggak bisa didinai sama sekali. Dan sesederhana Idrus ngasih pressure ke arah si Karmanya, ya udah Karmanya mau ngomong mundur dong, ya kan. Sedangkan dari si Persis sendiri ketika mereka coba ngambil first turret di area Baron lane si Victim, mereka sendiri jadi mikir dua kali. Shen-nya itu udah tebal banget. Kemudian Senna dengan hit-hitnya itu sekarang ini kan masih agak-agak lucu kan karena dia masih early game, jadi otomatis on hitnya juga nggak gitu berasa kan. Nah sekarang ini kuncian pertama kemenangan si Persis Esports, Dragon Ocean Break ya kan. Kalau misalnya Victim nggak mau coba kontes ini ya
sesulit-sulitnya mereka nanti ya sama aja kayak di game 1. Betul, tapi Vision udah mulai di clear ya sama kawan-kawan dari Victim juga. Tidal Wave udah mulai masuk ke arah belakang, cuma kena Renekton down dan juga Grand Entrance juga bersama The Quickness, di mana Tobor Splash dan juga Dominic Shadow dibuang, di mana Dragon Descent juga dia keluar seorang jalan, tapi ternyata kali ini Tobor tumbang bersama Shen dari Awan. Naga mulai di zoning out oleh kawan-kawan dari Victim, di mana Tek Batugi nggak bisa berbuat banyak bersama Dewa, dengan sebuah gentong mirasnya pun nggak bisa untuk mengambil naga. Bener-bener bagus banget Victim dengan Tidal Wave yang dibuka, meskipun kena satu doang, langsung disambut sama Flay Artin punya Grand Entrance dan juga combo. Ngebuat naganya akhirnya jatuh di tangan Victim, Bigel. Betul, karena informasinya tuh udah didapetin. Dan Yes. dan ketika Fly Arthur pakai Rakan itu udah pasti Rakannya AP juga, Electron ditambah Luden, otomatis ketika masuk Grand Entrance, Renekonnya itu udah ngerasa sakit-sakit banget. Jadi sekarang kondisi kemenangannya si Victim udah mulai berjalan. Early game mereka meskipun gankingnya nggak terlalu berasa, tapi mereka bisa dapetin 2 objektif besar. Itu adalah satu pendulang gap gold yang bagus banget. Meskipun sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, karena sebenarnya Persis Sport itu tahu banget caranya mereka nge-handle wave minion dan juga ngambil-ngambil platingnya. Plating saat ini juga udah didapetin baik banget sama Persis Sport untuk nutupin kerugiannya. Tapi sekarang ini yang jadi lebih sulit adalah di bagian bawah, karena seorang Tafs ini udah sekarat banget. Owens sudah mulai coba majuin lagi pergerakannya, tapi ternyata Tafs masih bisa pulang. Sedangkan di bagian Baron Lane, turret plating memang sudah fall off, tapi nggak jadi masalah karena turret tetap harus dihancurkan. Sekarang gerakan sudah mulai masuk, Quickness dibuka oleh seorang Rakan, tapi ternyata dia Explosive Cast yang langsung melempar seorang Rakan, tapi ternyata dia menyimpan Grand Entrance sehingga Rakannya pun masih bisa kabur dengan santai. Iya, masih bisa cabut ya, meskipun tadi udah dibuka pakai Explosive Cast juga. Cuman ini termasuk gara-gara gagal di early juga sih. Tadi juga memang gak kelihatan ya, tiba-tiba Shen kan Stand United terus masuk ke arah si Tobu mati juga meskipun dia ada flash terus downing Shadow. Dan juga kali ini kita lihat Jar bakal coba untuk nge-defense dari mid lane terlebih bersama seorang Puff kali ini dengan Kuldemik. Dan juga Tobu di arah belakang ya kan, masih belum jalan, tapi ya, Ocean Dragon dipegang sama Shen yang udah keras, makin keras gitu kan ya. Last Embrace juga bakal di TB-in aja sama Shen ya. Mereka melihat bagian mid lane, Herald sudah mulai dibuka dan juga The Fueling juga mulai keluar karena seorang Tobu juga Dewa gak punya ultimate. Sebentar lagi kita lihat juga ada Idrus yang membuka daerah sisi kanan. Turret udah setengah dan juga udah ada Tidal Wave yang di Grim. Masih ada satu buah Curse of Black Mist. Dia coba untuk mundur dan coba untuk clear Herald terlebih dahulu. Tapi ini early-nya benar-benar dipegang sama Victim banget. Bahkan dari Jarlnya pun sekarang udah mulai nggak bisa farming, Gel. Iya, udah nggak bisa farming. Ya kan buff-nya juga udah bakalan hilang. Ya kan si Pana ini nggak punya buff Ocean Break. Tapi sebenarnya stack 100-nya itu masih ada, ya kan? Dan ini ya sebenarnya bakal cukup mengerikan karena sekarang si Pana itu udah ini ya berbeda dengan jadi stack rage-nya itu bisa dikumpulin ketika dia nge-kill, ketika dia bikin monster di jungle. Jadi sebenarnya dia bisa cast Dragon Skillnya berkali-kali lebih sering dibandingkan si Pana yang dulu gitu kan. Dulu kan memang tergantung dengan naga banget. Nah, sekarang dia bisa farming gitu ya. Itu yang ngebuat memang si Fana kuat meskipun dia nggak dapat naga. Cuma tetap aja tim yang punya naga pastinya bakal lebih kuat karena udah ada bonus damage, bonus regen juga ya kan. Bonus defense juga. Jadi kalau misalkan 3 naga itu bakal berbahaya. Cuman ini masih terbuka ya kemenangannya untuk tim Persis. Jadi kalau misalkan naga pertama hilang tuh bukan berarti lu kalah gitu. Iya. Gue banyak banget keliat kayak naga pertama hilang, ya jungle disalahin. Waduh, udah jadi kerengket gitu kan. Tapi jangan kayak begitu. Karena ini mereka masih berusaha juga ngelihat Senna dan juga Gragas itu masih bisa kuat di arah late game nanti. Mereka juga megang adanya frontlaner modelan dari Sivana, terus juga masih ada multi split push dari si Renekton. Jadi harusnya masih bisa banget untuk Persis trading. Karena kalau misalkan lihat dari net worth itu nggak jauh beda, 30.500, 0,500 malah kan, sama 30.200. Kayak nggak jauh lah, ini kayak masih sama gitu dari net worth gue. Iya. Dan sebenarnya itu yang lebih menarik. Tapi ternyata dari Rakan sendiri sudah mulai melakukan serangan ke arah seorang Gragas dan akhirnya Gragasnya pun hilang dalam sekejap mata. Tidak sempat bahkan dari seorang Gragasnya itu menerima backup dari Karma dan juga Senna karena itu semuanya terjadi terlalu cepat. Dan sekarang Karma bersama dengan Senna bakalan coba turun ke area duel lane milik Victim untuk mendapatkan turret mereka yang berikutnya. Tapi ternyata dari Victim sendiri mereka tidak mengincar peperangan, mereka mengincar trading yang seimbang. Jadi turret akan ditukar dengan turret saja karena di bagian Baron Lane Persis Sport tidak ada penjagaan sama sekali. Jadi Lucian bakal happy farming, happy turret breaking. Iya, ini sama-sama tukeran aja. Kalau misalkan Dewa tadi memang udah gak tertolong lagi karena cepet banget. Grand Entrance terus ada lift juga ya kan dari Kazik. Kalau lihat dari item juga kali ini masih jadi Manamyun kan, belum jadi murah mana juga dari si Senanya. Terus dari Gragas juga OTW dia bikin ke full damage Liandry, ada topengnya, terus ada Ludens juga. Dan juga Karma yang bikin ke arah damage juga. Jadi gua rasa memang terbuat di late game mereka punya damage output yang cukup.
Kecuali ya dari Victim benar-benar dapat naga lagi berikutnya karena ada Mountain Dragon di sana. Tapi Coast of Black Mist sudah mulai dibuka juga di mana Dewa bakal bersiap-siap dengan satu buah eksplosif kaca dibuang dan juga Dragon Descent dari arah belakang. Ternyata damage dari Victim terlalu sakit. Gutscats dimasuk dengan satu buah piercing light. Coba untuk ada Tracer Nemesis itu sangat menolong dan Dominos gagal untuk menolong seorang Renekton. Triple kill didapatkan Gatsby di saat Rift Herald dan juga naga yang sebentar lagi bakal up. Ini bencana untuk Persis pastinya, Bigel. Betul sekali, dan ini juga alasan kenapa lu perlu ban Shen-nya si Owen. Gila. Terus skenario-nya langsung berubah jauh banget, lu gak bisa pick off jadinya. Sama sekali gak bisa, dan ketika lu mau pukul-pukulin di menit-menit segini kayak geli. Dan sekarang ini Dragon yang kedua udah lepas dari arah Versus Sport menuju Victim, Mountain Break yang bakalan lepas juga. Tapi kalau kita bicara soal Sivana masih punya winning condition atau enggak? Masih punya. Dengan catatan dia bisa dapetin Infernal Break sama Eldernya. Itu udah pasti kuat banget dari arah si Sivana-nya seperti di game pertama tadi. Nah, tapi kuncian yang lebih diuntungkan untuk si Persis Sport adalah ketika mereka bisa pick off minimal untuk dapetin beberapa bounty shutdown-nya. Dan menurut gue sendiri ketika mereka coba engage di bagian turretnya Victim ini, di mana mid lane turret outernya itu masih ada, itu gambling yang terlalu besar. Ditambah lagi champion-champion mereka ini sebenarnya nggak ada yang tank, sedangkan kalau Victim itu punya satu tank yang bisa dibilang tuh super tank untuk di game yang ini ya gitu, dan itu si Shen-nya. Betul, bahkan Shen-nya juga Divine, terus ada ini ya resep buat ada Bramble Fest, terus buat ke Sunfire juga ada di sana, Stoneplate Gargoyle juga bagus banget buat Shen. Jadi emang tadi sebenarnya Shen juga gak pakai Stand United gitu. Dia belum pakai ultimate, dia cuma Shadow Dash terus langsung Spirit Refuge. Itu aja udah ngebikin tim PSO udah ini kan comang caping. Karena memang mereka mau maju tinggal ada The Quickness juga bakal kebalikan seperti ini. Udah ada Protobel Grand Entrance udah bakal di-fueling dari belakang, tapi ternyata masih ada Tracer Embrace. Dibalikin lagi di mana shutdown terjadi ke arah seorang God Gatsby. Mungkin ini menjadi titik balik atau break point untuk kawan-kawan dari tim Persis karena Herald pun gagal untuk menyeruduk ke arah turret. Bagian mid lane juga bakal didorong lagi juga oleh Tobu, Dewa, dan juga Tafs pastinya kali ini. Tapi sayang banget nih, Victim harus maksa ya. Sampai dia nge-rush masuk ke belakang turret. Karena saat ini kita lihat udah dibuka lagi Flame Breath dari seorang Jero. Coba untuk mundur, Aqua Prison bakal coba untuk mengusir kawan-kawan dari tim Persis. Tapi ternyata masih ada Owen dan cukup tanky menerima damage dari kawan-kawan Persis kali ini, Gel. Annoying banget tuh Shen-nya, tebel banget, buset. Iya, tebel ya. Susah banget itu matiin dia. Gue sih capek duluan ngeliat dia ya, ngeliat dia nongol aja gue udah capek duluan. Tapi ternyata dia dari Rakannya sendiri mau coba cari peruntungan dengan Grand Entrance yang sakit banget itu. Tapi ternyata gak kena ke siapa-siapa. Dan minimal ya dari Victim sendiri, outer turret mid lane-nya mereka itu masih survive gitu kan, masih ada gitu kan. Dan sekarang untuk strategi berikutnya dari Persis menurut gue sesuai dengan apa yang lo bilang, mereka bisa coba jalani skenario pick off. Dan jangan lupa bahwa Persis Esports adalah salah satu tim yang pinter banget handle wave minion. Jadi sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa ketika kita ngelihatnya Persis Esports kalah-kalah mulu nih secara team fight-nya, gold gap mereka tuh nggak terlalu jauh gitu. Karena mereka tahu betul caranya handle wave minion. Sehingga Victim pun sendiri kalau misalkan mereka nggak punya objektif gede kayak misalnya Rift Herald atau nggak mereka geng berlima gitu atau nggak bukan dalam posisi trading, sulit bagi mereka untuk bagiin wave minion. Aduh, lagi-lagi Grand Entrance-nya kan, tapi tidak ada susulan serangan dari Victim karena udah lumayan mengintimidasi tadi masuk gitu. Lagi-lagi kan Dewa yang di depan. Gragas perutnya nongol, tapi di arah bawah kita lihat juga ada persiapan untuk nge-trap ya, dimana dari Toronjero udah ketahuan juga ada Gleaming Wheel yang masuk seperti Black Mist. Kita lihat Dewa bakal coba maju dengan Body Slam, Tracer Embrace juga down di Shadow, tapi Last Embrace masuk ke arah pahlawan dari tim Persis, coba untuk diajar lagi di Shadow Dash, tapi ternyata ada seorang Taf yang begitu kuat dengan Stoneplate Gargoyle bakal swing bite dari Jero masuk ke arah tim Victim, dimana seorang Howard dan juga Xiaoxi berhasil di take down. Maju lagi ada burnout yang cukup berbahaya, membuat Victim harus mundur kali ini, Bigel. Bahkan mungkin ya ini Baron apakah bakal dimulai atau tidak, kayak enggak sih? Enggak. Terlalu bahaya. Masalah masih ada jungle lawan, Iya, ya kan? bahaya, Terus bahaya, yang paling jadi masalah adalah rakannya si Fly Arthur ini nih. Rakannya Fly Arthur itu gimana ya? Ini rakan rasa assassin tuh tiba-tiba tank gitu. Tiba-tiba muncul gitu ya. Tiba-tiba Soalnya muncul. emang dia dibalik kayak Fog gitu, dia kayak langsung Grand Entrance, Quickness gitu kan. Iya. Langsung disusul sama teman-temannya. Cuma tadi sebenarnya berbahaya buat Victim ya. Di saat mereka lagi leading sebenarnya, udah naga, mereka lagi leading dan ini menuju ke arah late game. Mereka malah jadi keculik satu-satu loh. Ya karena masalah ini tuh sebenarnya ketika kita bicara masalah team fight ya,
Persis Esports at the end of the day, late game-nya mereka bakalan strong banget. Lo ada Gragas, lo ada Karma, itu AOE-nya aja udah berasa banget. Sivana, Dragon Season-nya AOE-nya memang gak gede-gede banget gitu. Tapi dengan backup 2 utility-nya ini, bahkan 3 utility-nya ini tuh yang jadi mempermudah kerjaannya si Renekton sama si Sivana. Yang penting tuh mereka dapat momentumnya aja. Dan ketika kita bicara soal team fight, Victim itu sulit banget menang untuk masuk di fase late game. Kalian tadi sempat gue mention, Kha'Zix di late game, mulu mau skenario team fight, dia mau masuk sulit. Pokoknya dari si Victim itu gimana caranya? Mereka harus mencarin positioningnya dari si Persis Esports terlebih dahulu. Lu buka formasi mereka, baru lu bisa pick off satu-satu. Karena Kha'Zix gimana masuknya kalau lu gak dapat isolation? Iya nggak bisa, dan juga bagusnya dari Taf ya, Taf tuh langsung ngincer Naminya gitu, digigit Naminya, jadi dia nggak bisa ngasih color ininya, blessingnya ke temennya gitu, jadi susah gitu ya. Dan jangan lupa, begitu dia masuk, dia kan Dominus. slide itu Dominus, abis itu Kudemik, jangan lupa yang paling terakhir, Gargoyle. Iya tadi, sumpah gue liat Gila tambah banget! gede banget Renekton di dekat tengah gitu, dia lagi gigit si Nami dia karena dia ngindarin ini ya, tidal wave Nami. Dan kali ini pun sekali lagi metode yang sama langsung dilakukan di mana Nami terculik oleh Renekton seperti yang gue bilang, di mana udah ada Dragon Infernal yang bakal up, ada Idrus bakal coba memberikan satu point spike, slow effect yang lumayan berasa, tapi ternyata Inner Flame cukup berbahaya untuk seorang Idrus juga kali ini. Masih ada Battle maju lagi kali ini, dan juga Grand Entrance menculik seorang Gragas dari Dewa. Ada Dragon Descent juga bersama Ratus Predator yang keluar dari Taf. Tapi kita lihat ternyata Lead Idrus melarikan diri, masih ada Flame Breath juga. Burn out di mana Shen bakal coba nebein. Lagi-lagi Grand Entrance dari seorang player itu cukup berbahaya untuk tim Persis. Persis mundur karena masih ada God Gatsby yang cukup free dari arah belakang. God Gatsby terkena satu buah Last Embrace, tapi Persis bonyok semua dan naga lagi-lagi akan jatuh nampaknya di tangan tim Victim kali ini, Miguel. Nah, menurut gue tadi tuh itu bisa banget Dragonnya tetap diambil sama si Sivana. Enggak. Ini gue butuh replay highlight dan lu akan ngerti maksud gue kenapa itu blundernya di Persis Esports. Karena gini, kalau misalkan kita ngelihat di bagian pitnya, ya kan sebenarnya itu kan udah di start dulu sama si Persis. Persis secara posisinya tuh udah owning banget. Tapi yang jadi permasalahan adalah Jelna tuh kayaknya agak sedikit ragu. Dia mau lanjutin Dragonnya tapi agak sedikit kepikiran teman-temannya gimana. Padahal kalau semisal dia lanjutin, itu juga nggak akan jadi masalah. I mean, Sivana udah 3 item, man. Sivana udah 3 item, Dragon gak jadi masalah buat dia. Karena Idrusnya itu yang ngincer si Persis Esports. Idrusnya tuh bukan dalam posisi pengen ngecuri Dragonnya gitu loh. Cuman kalau misalkan gue pikir ya, kalau misalkan dia sendirian ngambil naga, takutnya nggak cukup waktunya karena Dewa udah mati duluan gitu. Karena Grand Entrance dari Valley Arthur yang masuk gitu ke arah Dewa. Kalau misalkan si Jerala nggak bantu, itu ada kemungkinan ya ujung-ujungnya di stolen juga naganya. Lu bakal rugi-rugi juga meskipun naga dapat tapi lu mati semua kan Baron bisa diambil. Menurut gue agak dilematis sih. Makanya tadi itu sebenarnya emang berat. Bingung juga pasti ya dia. Iya, dia pasti bingung. Karena Dewanya tuh nggak sampai selamat sama sekali. Dia Grand Entrance hilang itu sakit banget rakan Arthur. Arthur rakannya sakit banget. Terus sekarang buff 3 Dragon tuh diambil sama Victim cuy. Makanya. Aduh. Tapi menurut gue nggak jadi masalah sih. Sebenarnya secara winning condition Persis late game itu tetap shining banget. Apalagi ini kalau kita bicara soal Senna on hit di late game-nya itu juga bakalan keren banget. Jadi sebenarnya cukup lah untuk ngeantisipasi pergerakan si Shen sendiri. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika team fight-nya nggak bisa mulus ya. Kalah jumlah 1 aja. Atau nggak minimal dia nggak bisa ngedeny si Naminya aja. Menurut gue Persis agak sedikit sulit sih. Apalagi buff Dragon dari Victim sendiri kan udah masuk ke stage 3 semuanya. Infernal, Mountain, sama Ocean. Dia tinggal menunggu Elder aja. Kalau sampai Eldernya lepas lagi menurut gue ini udah bohong. Iya udah pasti bohong ya. Tadi sebenarnya Naminya udah mati duluan, cuman emang ya geragat kelihatan. Dan juga Protobel Grand Entrance masuk juga, di mana tim Masurgi harus tumpah. Nampaknya ternyata masih ada Inspire, di mana Shen masuk dengan Saninator dan juga Shadow DS, dan juga langsung dihabisi pemain dari Persis nomor 1 Stoneblade Gargoyle dan juga Dominus di combo begitu saja. Owen terlalu keras dengan Shen-nya. Ninja Tori maju lagi, dan juga Dewa harus tumbang. Tersisa terakhir kali ini, 1 orang pun berhasil di take down, di mana seorang Taf pun rata. Ace didapatkan oleh Victim kali ini, terbuka pastinya mid lane untuk di end game oleh tim Victim, Miguel. Gila itu Shen-nya gak mati-matian. Tebel banget ya. Tebel banget lu lihat. Nami harus dibunuh. Itu mungkin dia bikinnya itu ya proteksi untuk tidak mati ya. Mungkin Benchifel kali ya di tangan Naminya. Iya itu. Atau item aktif ya. Benchifel. Itu Benchifel. Jadi kalau misalkan digigit sama Renekton dia masih bisa ngasih skill gitu ke teman-temannya. Atau mungkin Aqua Prison atau ada Tidal Wave. Ya kali ini lu bisa lihat tim Victim nyuri 1 poin. Jadi 1 sama. Jadi memang
Sivana itu multi kompetitif agak berat. Sebenarnya emang iya. Termasuk